Hari ini saya akan memberikan materi mengenai asuhan keperawatan diare pada anak. Seperti bahwa diare ini merupakan penyebab utama kematian anak di Indonesia pada tahun 2019. Ini data dari Kemenkes ya, di Juni 2020. Sehingga memang tampak dari grafik tersebut, diare ini menempati urutan pertama setelah pneumonia, demam, malaria, difteri, campak, dan yang lainnya. Itu apa sih? Diare merupakan perubahan pola dari buang air besar lebih dari biasanya. Jadi biasanya itu lebih dari 3 kali per hari. Yang normalnya kan hanya sekali atau mungkin 2 kali per hari ya. Kemudian disertai konsistensinya, jadi bentuknya itu lebih encer atau berair tanpa adanya darah dan lendir. Kalau misalnya disertai darah dan lendir itu berarti penyebabnya berbeda, bukan diare tapi disentri ya. Penyebab dari diare ini ada beberapa. Yang pertama karena infeksi enteral. Jadi infeksi yang terjadi di saluran cerna karena bakteri atau virus atau parasit atau protozoa atau jamur yang ikut masuk ke dalam saluran cerna. Kemudian penyebab kedua itu infeksi parenteral, yaitu infeksi di bagian tubuh lain di luar saluran cerna, misalnya dari otitis media, infeksi telinga ya, kemudian jadi diare, atau dari tonsilitis, dari bronkopneumonia, encefalitis, kemudian disertai diare. Ini biasanya terjadi pada anak kurang dari 2 tahun. Penyebab selanjutnya yaitu malabsorpsi. Mal itu salah, absorpsi itu menyerap, jadi salah menyerap atau salah asupan ya. Biasanya karena mungkin karbohidrat kalau di dalam tubuh kan diubah ya menjadi glukosa, laktosa, maltosa gitu ya. Nah ini mungkin terjadi malabsorpsi, mungkin contohnya bayi yang misalnya usia 6 bulan tapi dikasih susu yang untuk usia 1 tahun itu tidak cocok, tidak sesuai. Makanya kalau misalnya membeli susu itu dilihat dulu kemasannya, apakah untuk anak usia balita atau anak usia 1 tahun itu beda-beda. Nah, apa saja faktor risiko terjadinya diare? Faktor risiko yang pertama yaitu faktor perilaku, yaitu misalnya tidak memberikan ASI eksklusif. Seperti diketahui bahwa sangat banyak manfaat dari ASI eksklusif, salah satunya menutup celah di saluran pencernaan di usus halusnya ya, terutama itu kalau mendapatkan ASI eksklusif pada saat bayi baru lahir itu ya, itu langsung menutup. Jadi ada zat-zat khusus dari ASI itu yang bisa menutup celah-celah tadi. Nah, tapi kalau kebalikannya, kalau misalnya mendapatkan susu formula, nah itu yang tadinya mau menutup itu kurang menutup, kurang sempurna. Jadi biasanya terus timbul alergi. Nanti salah satunya gejala dari alerginya adalah diare. Kemudian memberikan MPASI yang terlalu dini. Jadi memberikan makanan tambah belum waktunya. Yang harusnya masih ASI eksklusif 0 sampai 6 bulan, nah usia mungkin 4 bulan atau 5 bulan sudah ditambahin dengan makanan lain. Akhirnya kalau tidak cocok, ini bisa menimbulkan diare. Kemudian penggunaan botol susu. Nah, untuk perawatan botol susu pun harus steril ya, harus bisa menjaga higienitasnya. Kapan harus dipanaskan atau disterilkan ya, digodok itu misalnya, atau misalnya kapan kalau misalnya menggunakan susu formula itu kapan untuk bisa diminum, dikonsumsi, jaraknya tidak dalam 1 hari tetap dikasihkan ya. Itu ada jam-jamnya sendiri. Kemudian mungkin juga karena tidak menerapkan kebiasaan cuci tangan ya, habis dari keluar rumah atau dari mana terus megang makanan terus dimakan. Nah itu salah satunya karena
Ini bisa menimbulkan diare. Kemudian yang kedua, faktor lingkungan. Jadi ketersediaan air bersih yang tidak memadai atau mungkin kurangnya ketersediaan dari MCK, misalnya pada saat terjadi wabah atau terjadi bencana alam, kemudian tinggal di barak gitu ya, yang jadi satu orang banyak, nah MCK-nya kurang lagi, atau banjir, nah itu biasanya juga salah satunya menyebabkan diare. Untuk patofisiologinya, jadi faktor infeksi ini diawali dengan masuknya mikroorganisme ke dalam saluran cerna, kemudian berkembang di dalam usus dan merusak sel mukosa usus yang dapat menurunkan fungsi dari usus. Nah, berikutnya terjadi perubahan dari kapasitas usus, sehingga menyebabkan gangguan fungsi usus dalam mengabsorpsi cairan dan elektrolit. Atau adanya toksis dari bakteri ini dapat menyebabkan gangguan sistem transport aktif dalam usus, sehingga sel mukosa ini mengalami iritasi yang kemudian sekresi cairan dan elektrolit menjadi meningkat, jadi cepat, belum sampai diserap itu sudah dikeluarkan, nah, makanya timbul diare. Nah, adanya malabsorpsi ini mengakibatkan tekanan osmotik meningkat sehingga terjadi pergeseran cairan dan elektrolit ke dalam usus yang dapat meningkatkan rongga usus sehingga terjadi diare. Nah, misalnya tadi karena faktor makanan ya, toksin yang ada itu tidak bisa diserap dengan baik sehingga terjadi peningkatan peristaltik, jadi makin cepat peristaltiknya kerja ususnya, makanya belum sampai diserap sama usus, sari-sari makanan, elektrolit itu atau air ya langsung dikeluarkan oleh usus. Nah, makanya biasanya tadi konsistensinya berair gitu ya. Untuk manifestasi klinis, jadi mula-mula itu biasanya anaknya cengeng, gelisah, kemudian suhunya meningkat, mungkin karena tadi ya sudah berak-berak air, kemudian minumnya kurang, nafsu makan berkurang ya, atau mungkin bahkan disertai kadang mual, muntah gitu ya. Kemudian sering BAB lebih dari 3 kali, konsistensinya cair atau encer, bahkan ada warna tinjanya yang berubah menjadi kehijauan karena bercampur dengan cairan empedu. Dan juga kalau pada bayi atau balita itu, kalau karena seringnya BAB tadi menimbulkan daerah sekitar anusnya itu lecet, karena di sini menumpuk dari asam laktat ya, jadi lebih asam. Makanya kalau bayi itu biasanya di sekitar anusnya merah-merah kalau misalnya terjadi diare. Nah, pada saat membersihkannya harusnya tidak usah diberi bedak ya. Biasanya kalau bayi habis dibersihkan kemudian dicepoi dengan kapas yang pakai air biasa atau air hangat itu terus dikasih bedak, jangan, karena bedak itu nanti sebagai sumber tempat tinggalnya kuman, malah berkembang biak. Kemudian manifestasi berikutnya adalah terdapat tanda dan gejala dehidrasi. Jadi tanda-tanda dan gejala dehidrasi itu antara lain turgor kulitnya menurun, jadi pada saat dicubit ya di daerah paha atau di daerah perut ya, perut depan itu disubit, kalau misalnya kembalinya lama, nah itu berarti sangat lambat turgor kulitnya, normalnya kurang dari 2 detik. Kemudian ubun-ubunnya dilihat apakah ada cekungan atau matanya cekung ya, cowong gitu ya. Kemudian membran mukosanya kering, sekitar mulutnya kering, pecah-pecah, dan disertai penurunan BB, apalagi biasanya lemas karena tadi diarenya berair terus menerus. Kemudian juga kalau diperiksa tanda-tanda vitalnya itu nadi dan pernapasannya cepat, kemudian tekanan darahnya menurun, denyut jantungnya cepat, pasien lemes, kesadaran menurun, bahkan tidak kencing ya, oliguri, kencingnya sedikit atau anuri, tidak kencing. Nah, bila terjadi misalnya tidak ditangani dengan cepat tadi,
itu bisa terjadi asidosis metabolik sehingga pasien bertambah pucat, kemudian napas cepat dan dalam, dan bahkan bisa tadi kesadarannya makin menurun. Untuk macam-macam diare itu ada dua. Yang pertama diare akut, yaitu akan hilang dalam 72 jam dari onset. Onsetnya biasanya tidak terduga ya. Kemudian BAB-nya encer, ada gas dalam perut, makanya biasanya bunyi kerucuk-kerucuk gitu di perutnya ya. Kemudian rasa tidak enak, mungkin sebal, nyeri di daerah kanan bawah disertai kram atau bunyi perut tadi ya. Dan juga kadang ada demam. Sedangkan pada diare kronik mungkin karena penyakit tertentu itu biasanya serangannya lebih sering ya, 2-3 periode lebih panjang. Jadi 72 jam kali 3 misalnya. Nah, penurunan BB bahkan mungkin lebih ya. Penurunan BB, nafsu makan, kemudian demam, ini indikasi adanya infeksi. Atau bahkan tanda-tanda dehidrasinya lebih jelas. Untuk klasifikasi tingkat dehidrasi anak dengan diare itu ada 3. Ini juga bisa dilihat di MTBS ya, ada panduan di buku bagan MTBS-nya ada. Jadi klasifikasinya ada dehidrasi berat, ada dehidrasi ringan atau sedang, ataupun tanpa dehidrasi. Nah, ini tergantung tanda atau gejalanya. Misalnya untuk tanpa dehidrasi ini tidak terdapat cukup tanda untuk diklasifikasikan sebagai dehidrasi ringan atau berat. Mungkin hanya tadi BAB-nya lebih dari 3 kali tanpa tanda-tanda dehidrasi yang lain. Kalau misalnya ditambah ada BAB lebih dari 3 kali, kemudian rewel, mata cekung, sangat haus, minumnya lahap, kemudian turgor kulit melambat, nah ini berarti termasuk dehidrasi yang ringan atau sedang. Kemudian ditambah lagi kok tambah tidak sadar, gelisah, kemudian malas minum, turgor kulitnya lebih dari atau sama dengan 2 detik, sangat melambat. Nah, itu berarti termasuk dalam klasifikasi dehidrasi yang berat. Untuk pengobatannya pun berbeda-beda ya, tergantung dari klasifikasi tingkat dehidrasinya. Misalnya untuk tanpa dehidrasi ini seperti misalnya di rumah ya, cukup diberikan cairan dan makanan untuk menangani diare di rumah. Terus nasihati ibu untuk kunjungan ulang dalam 5 hari jika tidak membaik. Jadi mungkin kalau salah makan gitu ya, dalam sehari biasanya kalau salah makan itu dalam sehari sudah, besoknya itu sudah tidak apa-apa karena tadi racun-racunnya sudah dibuang semua. Kemudian pengobatan untuk dehidrasi ringan atau sedang ini hampir sama ya, juga diajari bagaimana membuat terapi cairan di rumah dengan oralit, itu juga diajari ibunya. Kemudian untuk yang dehidrasi berat, nah ini langsung dilakukan biasanya pemberi cairan, tambahan cairan untuk si bayi atau balitanya, dan bisa dirujuk ya kalau misalnya peralatan di fasilitas kesehatan dasarnya kurang memadai. Untuk pemeriksaan penunjang yaitu antara lain pemeriksaan tinja, kemudian analisa gas darah, kemudian faal ginjalnya bagaimana, kemudian elektrolytnya, ini yang paling sering dilakukan. Untuk penata laksanaannya tadi ya, yang beri cairan atau rehidrasi. Nah, rehidrasi ini juga bisa diajarkan di rumah sebagai pertolongan pertama ya, karena kalau ada bayi atau balita itu kan paling sering 5 penyakit ini ya, yang utamanya diare. Makanya kalau bisa ada kotak P3Gas untuk oralit atau yang sudah kemasan itu ya, atau membuat sendiri perbandingan gula dan garam. Atau juga bisa kotak P3-nya kalau punya balita itu menyediakan obat penurun panas ya, biar nggak bingung kalau pas anaknya atau balitanya panas. Kemudian ada pengukur suhu tubuh ya, termometer, nah itu harus punya.
Karena memang namanya penyakit anak kecil ya itu diare, ispa, panas, demam gitu ya. Kalau bisa sih jangan sampai itu terjadi kejang demam. Karena kalau satu kali kejang pada saat usia di bawah 5 tahun, nah itu biasanya berulang. Makanya harus diwaspadai dan utamanya tadi mempunyai kotak P3K. Nah, kita lanjut untuk oralit. Jadi oralit ini untuk istilahnya tujuannya untuk mengganti tadi elektrolit ya yang ikut terbuang pada saat diare. Karena komposisi oralit ini terdiri dari natrium klorida, kalium klorida, trisodium sitrat hidrat, dan glukosa anhidrat yang memang fungsinya untuk mengembalikan fungsi usus tadi, menambah elektrolit yang ada di dalam tubuh. Kalau hanya air minum tidak mengandung elektrolit, makanya kurang ya. Jadi diutamakan oralit untuk pemberian cairan tambahan untuk bayi atau balita yang lagi diare. Nah, untuk pemberian oralit ini ada aturannya. Jadi misalnya tadi ya klasifikasinya tidak ada dehidrasi. Nah ini misalnya umur kurang dari 1 tahun, cukup 1/4 sampai setengah gelas setiap kali anak diare atau mencret. Kalau usia 1-4 tahun, itu diberikan setengah sampai 1 gelas setiap kali anak mencret. Sedangkan umur di atas 5 tahun, itu bisa 1 sampai 1,5 gelas setiap kali anak mencret. Untuk dehidrasi ringan, biasanya untuk dosis oralit yang diberikan dalam 3 jam pertama adalah 75 cc per kilogram berat badan. Jadi tergantung berat badannya berapa. Selanjutnya, pemberian oralit seperti diare tanpa dehidrasi seperti yang di atas itu. Dehidrasi berat ini biasanya penderita diare yang tidak dapat minum ini segera rujuk ya. Segera rujuk ke puskesmas untuk segera mendapatkan pertolongan. Untuk anak kurang dari 2 tahun ini pemberiannya melalui sendok ya, disendoi ya. Misalnya 1 sendok tiap 1-2 menit. Karena kalau langsung misalnya dalam 1 gelas itu kan memuntahkan atau nggak mau minum anaknya. Jadi sedikit-sedikit. 1 sendok gitu tiap 1-2 menit. Dan juga tidak menggunakan botol. Kalau bisa disendoi karena biar teratur pemberiannya. Kemudian untuk anak yang lebih besar ini bisa menggunakan gelas, tapi kalau misalnya muntah itu dihentakkan dulu sekitar 10 menit, kemudian diberikan lagi perlahan-lahan sama seperti yang anak kurang dari 2 tahun tadi ya, disendoi saja 1 sendok tiap 2-3 menit sampai tadi batasnya berapa gelas. Selanjutnya untuk anak yang dengan diare itu biasanya juga diberikan zinc selama 10 hari berturut-turut karena zinc ini juga merupakan salah satu zat gizi mikro yang sangat penting untuk pertumbuhan anak. Jadi pada saat diare zinc itu ikut hilang, ikut seperti elektrolit tadi. Jadi menggantikannya dengan diberikan tablet zinc. Tablet zinc itu tablet dispersible, jadi dalam 30 detik itu dia larut. Nah, dosisnya ini untuk balita kurang dari 6 bulan setengah tablet per hari. Kalau balita lebih dari atau sama dengan 6 bulan itu 1 tablet per hari. Untuk pemberian makan pada bayi, ya utamanya bayi yang masih menyusu, terutama menyusui eksklusif itu anjurkan ibu tetap menyusui. Jadi karena makanan utamanya kan dari ASI. Jadi anjurkan ibu untuk tetap menyusui sampai masa penyembuhannya, bahkan mungkin lebih sering pemberiannya ya. Kemudian untuk ibu-ibu yang memberikan selain ASI juga memberikan suformula itu dilakukan konseling ya supaya kembali lagi ke ASI eksklusif. Bisa jadi diarenya tadi mungkin tidak cocok dengan sufornya.
Kemudian setelah diarenya berhenti, pemberian makanan ESA ini diteruskan sampai 2 minggu untuk pemulihan berat badan anak, terutama untuk yang balita ya. Karena biasanya akan ada penurunan untuk berat badan. Nah, itu ada makanan ESA sampai berat badannya kembali seperti semula. Pada pemberian antibiotik selektif ini hanya diberikan jika ada indikasi, misalnya diarenya ada darah, atau diare karena kolera, atau diare disertai penyakit lain seperti awal tadi yang misalnya ada titis media dengan diare, atau mungkin encephalitis dengan diare. Nah, itu biasanya mendapatkan antibiotik. Tapi jadi tidak semua diare itu mendapatkan antibiotik, karena memang ada efek samping dari antibiotik, apalagi yang tidak pakai resep ya, pokoknya dikasih antibiotik. Ini karena bisa mengganggu fungsi ginjal, fungsi hati. Nah, itu ya, jadi bahayanya itu. Nah, nasihat yang diberikan pada orang tua atau pengasuh ini diberitahu supaya segera membawa anaknya ke tenaga kesehatan atau ke fasilitas kesehatan jika BAB-nya cair lebih sering. Kok pulang di rumah kok tambah sering, jadi langsung segera dibawa ke puskesmas atau ke rumah sakit, atau mungkin yang dekat dari rumahnya ya, ke dokter praktek misalnya. Kemudian juga muntah berulang-ulang, nah ini juga ya tanda yang harus diperhatikan. Kemudian mengalami rasa haus terus, mukosa mulut kering, makan minumnya kok masih males, masih dikit, apalagi ada demam ya. Kemudian tinjanya ada darahnya, kemudian sudah dilakukan perawatan tapi dalam 3 hari kok tetap aja tidak membaik. Nah, itu segera dibawa ke fasilitas kesehatan. Ini adalah pathway diare. Jadi tergantung penyebabnya tadi ya, mulai dari adanya infeksi atau mungkin makanan malabsorpsi, atau mungkin bahkan kecemasan ya, psikologis, itu juga bisa menyebabkan diare. Nah, ini akhirnya dari diare ini kan menyebabkan peningkatan frekuensi BAB, kemudian hilangnya elektrolit yang berlebihan, bisa menjadi diagnosanya gangguan integritas kulit, kemudian juga bisa karena mual muntah nafsu makan menurun, bisa menjadi defisit nutrisi. Kemudian kalau tidak tertangani dengan baik tadi ya, bisa menimbulkan asidosis metabolik, kemudian sesak. Nah, bisa menjadi diagnosanya gangguan pertukaran gas misalnya ya, atau tadi karena diare kemudian menjadi dehidrasi, resiko shock ya, atau mungkin mengalami hipovolemia. Nah, semuanya itu berpedoman pada 3 buku dari PPNI itu ya, yang 3S yang lagi in sekarang. Nah, ya, ini bukunya. Jadi ada 3. Jadi yang dipakai pedoman saat ini adalah SDKI, PSIKI, sama SLKI. Jadi untuk menentukan diagnosa, jadi misalnya kalian melakukan analisa data, kemudian mendapatkan data subjektif objektif, kemudian mau melakukan diagnosa, nah disesuaikan diagnosanya tadi dengan penyakit. Jadi misalnya sekarang kan terkait diare, nah dicari diare ini apa saja ya, apakah ada diagnosa diare. Nah itu ada ya, di SDKI ada, kemudian dicari. Nah kemudian apa yang harus dilakukan setelah ketemu diagnosanya. Di diagnosa itu dijelaskan pengertiannya apa, penyebabnya apa. Nah kemudian diintervensi di buku yang kedua, itu tindakannya ada dijelaskan di sana. Kalau diare penanganannya A, B, C, D, E gitu misalnya ya. Kemudian ditambah luarannya. Nah luarannya itu kriteria kesembuhan atau kriteria keberhasilan itu yang apa. Nah itu di buku yang ketiga. Jadi keterkaitan antara buku 1, 2, dan 3 ini yang digunakan.
Ibu membuat masalah perawatannya berdasarkan tadi ya 3 buku tadi, yang 3S. Yang pertama diagnosanya diare. Ini bisa dilihat ya di D0020 di buku SDKI. Jadi pengertiannya apa, penyebabnya apa, itu ada semua. Kriteria mayornya ya, data subjektifnya bagaimana, objektifnya bagaimana, minornya, termasuk subjektif, objektif ya. Misalnya kalau diare kan ada peningkatan peristaltik usus, nah kemudian dicek, bising ususnya juga dicek. Untuk masalah yang kedua itu hipovolemi, ada di D0023. Jadi pengertiannya, kemudian juga penyebabnya ya tadi yang kehilangan cairan, misalnya kekurangan intik cairan. Subjektifnya tidak ada untuk kriteria mayor. Untuk objektifnya ada nadi meningkat, nadi teraba lemah, tekanan darah menurun ya. Jadi pada saat kalian melakukan analisa data itu disesuaikan gejalanya. Oh benar, berarti ini masuk diagnosa keperawatannya hipovolemi misalnya. Jadi disesuaikan. Termasuk tadi kan kalau bayi atau balita itu ada gangguan integritas kulit karena sering BAB tadi, akhirnya kemerahan ya di sekitar anusnya. Nah itu bisa terjadi gangguan integritas kulit. Nah, ini juga disesuaikan di SDKI di D0129. Itu disesuaikan dengan tanda mayornya, tanda minornya, ini disesuaikan. Untuk diagnosa yang keempat itu defisit nutrisi. Jadi kalau pada bayi atau balita umumnya kan mual, bahkan muntah ya, kurang, nggak mau makan, males ya, karena tadi diare tadi ya, makanya timbul defisit nutrisi. Nah ini di D0019. Ini untuk kriteria mayor dan minornya ya, disesuaikan. Selanjutnya untuk diare juga bisa terjadi risiko shock. Nah ini ya di D0039. Jadi pengertiannya apa, faktor risikonya apa, dijelaskan di sana. Kemudian selanjutnya untuk ansietas ini juga ada ya, karena kecemasan mungkin ya, apalagi terus di rumah sakit, hospitalisasi karena efek hospitalisasi, nah ini juga bisa menimbulkan masalah perawatannya ansietas. Ini untuk tanda kriteria mayor dan minornya. Kalau ini yang misalnya terlihat subjektifnya, terlihat merasa bingung, merasa khawatir, ini juga karena mungkin balita yang sudah agak besar ya bisa terlihat, tapi kalau masih bayi kan belum. Kemudian tadi kalau tidak diatasi dengan segera, itu bisa menjadi gangguan pertukaran gas, lebih masuk ke dalam kondisi yang lebih berat lagi, yang lebih berbahaya ya. Nah ini untuk kriteria mayor minornya, jadi ada penurunan atau peningkatan PCO2, PO2, mungkin saturasinya ya, saturasi oksigennya dilihat, atau tambah tadi sesak ya, ada PCH, pernapasan cuping hidung, atau pola napasnya tadi menjadi tidak normal tadi, mungkin sesak tadi ya, terus kesadaran menurun. Nah ini perlu waspada.
Intinya jangan dianggap enteng untuk diare ya, alah diare aja. Itu bahaya kalau tidak segera ditangani, bahkan bisa menyebabkan kematian. Nah, ini untuk intervensinya tadi juga harus disesuaikan tadi ya dengan buku-buku yang sudah saya sebutkan tadi. Masuk untuk yang diagnosa yang kedua, yang tentang hipovolemi, juga harus disesuaikan. Untuk gangguan integritas kulitnya, apalagi pada anak dan balita ya, pada orang dewasa atau lansia pun juga bisa terjadi, tapi jarang. Karena kan mungkin mereka lebih tahu cara merawat ya, atau mungkin lebih tahan ya kulitnya, tapi kalau pada bayi atau balita kan lebih rentan. Termasuk defisit nutrisi karena gampang mempengaruhi berat badan, apalagi diare. Sudah kurus diare, kemudian malnutrisi ya, aduh tambah bahaya ini. Kemudian untuk resiko shocknya juga ya perlu diperhatikan, jangan sampai malah terjadi shock. Ini untuk ansietasnya juga, kecemasannya ya, jadi harus ditangani juga, perlu pendekatan dari perawatnya dan kerjasama dengan keluarga tentunya. Ini juga yang tadi, yang terakhir, misalnya terjadi gangguan pertukaran gerak, ini intervensinya yang harus dilakukan. Sekian tadi penjelasan mengenai asuhan keperawatan pada diare, terutama untuk anak atau bayi. Untuk implementasi dan evaluasinya bisa disesuaikan tergantung dengan diagnosa keperawatan yang telah dibuat atau dilihat di luarannya tadi ya, SLKI-nya. Terima kasih perhatiannya, semoga dipahami. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.